Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang udah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dan masih lagi banyak nikmat-nikmat yang Allah udah kasih sama kita yang belum sanggup di antara kita untuk menghitung-hitungnya, namun patut kita syukuri atas nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita masih bisa bangun tidur, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke kamar mandi, kita masih bisa memakai baju, dan kita masih bisa menuju ke tempat ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir nih di pagi hari ini. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan baik terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Jami Al-Manar yang udah memberikan kesempatan buat kita semua pada pagi hari ini, wabil khusus kepada guru kita Bapak Al-Ustaz Haji Azhari Musa, Bapak Haji Muhammad Sadli, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin serta hadir sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Manar semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di dalam taat, dimudahkan segala semua urusannya. Dan begitu juga kita yang kumpul nih pagi hari, walaupun sebentar, sesaat, kita enggak lama kalau kuliah subuh, julu suka saatan, duduk kita sebentar, enggak lama, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, enggak memegang pena dan enggak juga menulis apapun kita di pagi hari ini. Insyaallah apa yang dikatakan tersebut di dalam kitab Tanqihul Qaul bahwa siapa yang duduk sebentar di majlis ta'lim, insyaallah sama saja dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan 1000 ekor kuda yang dipakai di berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian, kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, enggak asing lagi. Ini ayat Al-Qur'an seringkali kita baca, kita dengar dari para guru-guru kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum, jika kau mensyukuri, jika kau bersyukur nikmat yang aku kasih,
Apa kata Allah? La azidannakum. Aku tambah. Yang sehat tambah sehat, yang rezekinya tambah lagi, yang punya umur supaya ditambah lagi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la azidannakum, aku tambah. Tapi dengan syarat kalau kau mensyukuri nikmat yang aku kasih. Tapi ingat, apa kata Allah? Wala in kafartum, jika kau mengkufuri, mengingkari nikmat yang aku beri, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Ini enggak panjang Bapak dan hadirin sekalian. Hanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dalam hadis tersebut dikatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumallahu fi man indahu. Itu aja. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Mudah-mudahan sesuai hadis yang saya bacakan tadi, sesuai dengan amal yang kita lakukan pada pagi hari ini. Apa dibilang? Wa majtama'a qaumun fi baitillah. Ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid nih. Kita semuanya ngumpul pagi hari ini nih. Ya, setelah kita sholat subuh, biasa setiap Ahad pagi ada pengajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mereka sudah senior, mereka sudah berpengalaman. Namun pagi hari ini Al-Fagir insyaallah cuman sedikit saja menyampaikan, buat kalau perlu kita kantongin. Kalau orang bilang kita kantongin, kita bawa pulang. Kalau seandainya nanti kita ingat-ingat, kita amalin. Kalau kita banyak-banyak, kayaknya sulit kita untuk ngamalin. Insya Allah dikit nih. Apa dibilang di sini? Ya, tidaklah kumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tadi kita udah ada yang membaca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, kita saling mengajar. Ada yang nyampain, ada yang juga saling inget-ingetin. Ilmu itu enggak harus kita baca kitab, enggak kita buka kitab, kita ngomong aja juga. Berdua umpamanya, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua dikasih sehat panjang umur. Insya Allah bertemunya kita, kumpulnya kita di tempat ini, ada satu amalan yang kadang-kadang kita enggak terasa, yang kita enggak rencanain, pahalanya Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Kumpulnya kita, ketemunya kita di tempat ini, ada satu amalan, satu amaliyah yang pahalanya pertama bisa manjangin umur dan nambah rezeki. Apa? Silaturahim. Makanya satu tempat ajang silaturahim yang enggak direncanain, di antaranya apa? Kita sholat berjamaah. Kita kumpul sholat berjamaah, ketemu dengan teman kita, salaman, bertatap muka. Masya Allah. Di saat Bapak bersalaman tuh, ketemu tadi ada yang bersebelahan, salaman. Ya, apa dikatakan tasagata dzunubuhuma min asabi ahima. Waktu Bapak bersalaman, sebelum dilepas tuh tangannya, ibu bersalaman, bapak bersalaman, ketemu, senyum. Ya, sebelum dilepas, apa di situ yang terjadi? Tasagata dzunubuhuma, berjatuhan dosa-dosanya. Dua-duanya berjatuhan dosanya. Min asabi ahima, dari jari jemari tangan kita. Makanya kalau salaman kita jangan buru-buru diangkat, salaman yang lamaan dikit.
Kenapa? Itu dia tadi, biar dosa kita terus rontok selama kita bersalaman, bertatap muka, dan saling menanyakan bagaimana kabar. Insya Allah di pagi hari ini yang kita nggak rencanain, ajang silaturahim terjadi. Kalau itu sudah terjadi, apa yang kita dapat? Di antaranya nih, panjang umur, tambah rezeki. Itu dia. Walaupun Bapak nggak minta, mohon kepada Allah nih pagi, tapi dengan hal seperti itu yang kita udah kerjain nih pagi, insya Allah rezeki kita nambah, umur kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jika tidaklah kumpul satu kaum di masjid itu dibacakan ayat Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasunahu, saling ngajarin dan saling mengingatkan, apa yang terjadi? Apa yang kita dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Bapak datang dari rumah, duduk di tempat ini, kira-kira perasaan kita tenang apa kagak? Kalau kelihatan dari mukanya, ini kelihatan orang-orang yang nggak ada masalah, kelihatan orang-orang yang tenang. Mudah-mudahan hal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mundar-mandir duduk ke tempat ini. Nazalat alaihimus sakinah, turun terus tuh ketenangan buat hati kita sampai ntar kita pulang. Nggak ada yang kesal, nggak ada yang gerutu. Tampangnya kelihatan nih saat ini kita nih kebanyakan min abdin termasuk daripada hamba syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak kira-kira hadir di majelis taklim? Enak Pak. Tenang hati kita. Nggak ada pikiran-pikiran ruwet, nggak ada pikiran-pikiran kita yang galau. Jadi pagi hari ini buat apa kita galau-galau? Jalan satu-satunya mau tenang, duduklah di majelis taklim. Insya Allah julusu kasaatan, duduknya kita di tempat ini walaupun sebentar, walaupun sesaat, kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Terus dibawa pulang, nggak cuma di sini, sampai di rumah. Nggak pernah ada orang pulang dari majelis taklim marah-marah, ngamuk-ngamuk, apalagi ribut sama bini. Kagak ada. Insya Allah pulang dari majelis taklim, hatinya tenang, tenteram, dan damai. Senyum-senyum gitu. Walaupun kita nggak dapat sesuatu, tapi kita hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakinah, kita akan dapat. Itu satu yang akan kita dapat. Kemudian apa lagi? Selain anzalat sakinah, selain turunnya ketenangan dan ketenteraman di dalam majelis tersebut, apa lagi yang kita dapat? Dikatakan di sini ghasyiyatuhumur rahmah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih pagi duduk kita di majelis ini sebentar, walaupun enggak lama, ghasyiyatuhumur rahmah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perlu kita ingat, dikatakan ada satu kumpul-kumpul atau satu majelis yang mana rahmat Allah nggak bakal turun. Kita pengen rahmat Allah turun di rumah kita, apalagi di majelis taklim. Itu udah pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi ada di antaranya ada 3 amalan, kalau kita kumpul tuh baik berdua, bertiga, sampai rame-rame kumpul kayak begini, nggak bakal turun tuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita pengen. Apa kira-kira yang nggak bakal turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, satu majelis itu nggak selalu banyak, ada juga berdua, ada juga bertiga, ada berempat, apalagi banyak begini. Kumpul di satu majelis itu nggak bakal turun rahmat kalau apa? Kalau di majelis tersebut yang dibicarakan masalah duniawiyah, ceritanya masalah dunia aja, nggak ada nyinggung masalah urusan akhirat. Dia berdua, dia bertiga, dia berempat, ceritanya dunia. Apalagi rame-rame kumpul di majelis itu, nggak ada bicara masalah akhirat, nggak ada bicara masalah ibadah, nggak ada bicara masalah urusan ukhrawiyah. Yang dibicarain masalah dunia aja, nggak bakalan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan rahmat tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama tadi, kalau selalu di majelis itu bicara tentang duniawiyah, tentang urusan dunia. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kalau di majelis itu selalu bicara, selalu diadakan ketawa mulu. Jadi di majelis itu isinya ketawa aja. Dari jam pertama tuh dia ngomong, dari pertama sampai selesai, yang isinya ketawa. Maka ada satu majelis, ya, kalau ada kita selesai dari majelis itu ditanya, kalau orang pulang dari taklim, gimana tadi taklimnya? Lucu, ketawa mulu, asyik. Ada yang begitu? Ada. Jadi isinya ketawa terus. Bahkan dikatakan kasratud dhahik tumitul qalb. Orang yang banyak tertawa mematikan hati. Hati-hati. Kita nggak dilarang ketawa, boleh ketawa. Rasulullah juga ketawa. Tapi ketawanya Rasulullah beda dengan kita. Kalau kita ketawa, itu sampai terpingkal-pingkal gitu, sampai lak-lakan gitu kelihatan kalau ketawa. Ngakak. Dari pertama kita bicara, dari pertama kita kumpul sampai tuh majelis selesai, bicaranya ketawa mulu isinya. Hati-hati. Kalau udah kayak begini, tidak akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di majelis tersebut. Dua. Yang ketiga apa? Yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun di majelis itu. Kalau di majelis itu isinya, satu majelis isinya ghibah. Apa ghibah? Menceritakan keaiban orang. Ngobrol warawiri sono sini, yang diceritain orang mulu diceritain keaibannya. Hati-hati. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya punya majikan dua-duanya perempuan. Kata Rasulullah, ada apa? Dia sakit ya Rasulullah, tapi enggak sembuh-sembuh. Puasakah dia? Oh, puasanya rajin ya Rasulullah. Ini bulan Ramadan ya Rasulullah, mereka sedang berpuasa. Sholatnya, waduh, enggak ditinggal ya Rasulullah. Rajin sholatnya. Sunnahnya, qabliyahnya, apalagi sholat fardunya, enggak pernah ditinggal. Tapi sampai ini ya Rasulullah, dia sakit terus, enggak baik-baik itu dia punya penyakit. Orang-orang ini para sahabat Nabi yang ada di sebelahnya pada bingung, ini orang sakit apa? Ya Rasulullah, dia sakit apa? Kata Rasulullah, entar, tunggu sebentar. Rasulullah minta kepada laki-laki tersebut, kalau orang bilang pembantunya, tolong kau ambilkan air 2 gelas. Karena orangnya itu 2 yang lagi sakit, dibawakan air di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Kau berikan air dua-duanya, suruh minum biar habis. Setelah diminum dengan 2 orang tersebut yang sedang sakit, apa yang terjadi? Keluarlah dari mulut wanita tersebut potongan-potongan daging segede-gede gini dengan berbau yang sangat busuk, lebih bau daripada bangkai. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ini penyakit apa? Apakah dia tidak ibadah ya Rasul? Kata Rasulullah, rajin ibadahnya, sedekahnya rajin, salat sunnahnya rajin. Apapun yang dilakukan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dia kerjain semuanya. Tapi cuman atuk yang enggak pernah dia tinggal. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ini orang satu hari satu saat dia hobi banget menghibah, hobi banget menggosip, ceritain keaiban saudaranya, ke sono kemari diceritain. Ini dia, bahkan dalam Al-Quran, kalau barang siapa yang menghibah, menceritakan keaiban saudaranya sendiri, sama saja dia makan bangkai saudaranya. Sahabat semua bingung, Masya Allah, sampai seperti itu, keluar sedikit demi sedikit itu, sampai selesai daging potongan-potongan itu keluar dari mulut 2 wanita tersebut. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan air kepada 2 orang wanita yang senang menggosip dan senang menghibah kepada orang lain. Jadi bila mana satu majelis, baik itu berdua
bertiga maupun rame-rame, kalau isinya menggosip terus, tidak akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 perkara. Kalau ada yang tanya apa yang menyebabkan rahmat tidak turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana di majlis tersebut kalau selalu berbicara masalah urusan dunia, dan yang kedua, rahmat tidak akan turun bila mana di majlis tersebut isinya cuma ketawa dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, tidak akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kalau di majlis tersebut berisi tentang ghibah, menceritakan keaiban orang lain. Hadirin jamaah majlis taklim subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi setelah wa ghasyyathumur rahmah, setelah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis tersebut, yang ketiga wa khafathumul malaikah, kumpulnya malaikat. Kita enggak tahu, setiap majlis taklim itu malaikat turun bukan satu, ribuan malaikat turun. Akan turun malaikat itu di satu majlis yang mana dibacakan kalamullah, kitab-kitab Allah, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Kalau dibacakan itu, khafathumul malaikat, turun malaikat mengiringi, mendoakan buat orang yang hadir di majlis taklim tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh ribuan malaikat di sana, yang turun ketika kita hadir di majlis taklim. Kita enggak lihat, kita enggak tahu. Berbeda kita dengan malaikat. Kalau kita butuh tempat, kalau kita butuh tempat, kita duduk di sana, kita duduk di sini, kita lihat kayak begini. Manusia butuh tempat, tapi kalau malaikat enggak. Dia turun, kita enggak lihat. Jangankan malaikat yang banyak, malaikat Israel aja deh, kita enggak pernah lihat. Padahal malaikat Israel di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, dikisahkan bahwa malaikat Israel itu turun satu hari selama 24 jam, enggak lebih dari 70 kali malaikat Israel turun buat mandangin kita. Pernah lihat? Kagak. Setiap waktu, setiap saat. Kayak sekarang nih, satu hari 24 jam. Kalau 70 kali, 3 menit sekali tuh malaikat Israel kelintar-kelintar di depan kita. Kita nggak tahu aja nih, lagi dipandangin. Ada malaikat Israel, ada yang lagi nyender, ada yang lagi nguap, ada yang lagi duduk, ya macam-macam semuanya. Malaikat Israel tinggal tunggu perintah doang. Makanya nggak heran kalau orang meninggal macam-macam caranya. Ada yang meninggal lagi dengerin majlis taklim, ada yang meninggal dunia lagi naik motor, ada yang meninggal dunia lagi nyender, ada yang meninggal dunia lagi tidur, bahkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 kali Pak, satu hari malaikat Israel mandangin kita. Dia nggak pilih bulu. Malaikat Israel nggak pilih-pilih, nggak kayak kita. Kalau kita disuruh sama majikan kita atau sama orang tua kita, kita masih milih-milih. Sama atasan kita disuruh masih milih-milih. Tapi kalau malaikat Israel nggak pakai milih-milih. Kata Allah, cabut umurnya. Walaupun itu orang masih muda, walaupun itu orang baru naik jabatan, walaupun orang itu baru menikah, nggak pilih bulu. Kalau udah dikata cabut umurnya si fulan, apa kata malaikat Israel? Sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Baik ya Allah, akan cabut umur si fulan. Gak pilih bulu jadinya. Di mana aja, gak perlu nyari tempat. Kalau kita dikasih tahu meninggalnya, kita bakal nyari tempat. Iya, makanya gak dikasih tahu Pak umur nih. Kalau kita dikasih tahu, Pak, Bapak meninggal tanggal sekian, jam sekian, nanti di sini, Bapak bakal cari tempat yang enak. Biar meninggal dunia dalam keadaan yang aman. Kita kan nggak pernah tahu. Kayak yang waktu kejadian ditabrak, waktu tragedi demonstrasi kemarin, meninggal dunia, apa dia pernah pikirin? Dia pernah tahu meninggal dunia di tempat itu? Nggak tahu. Dia meninggal dunia, dia pengennya meninggal dalam keadaan tempat yang enak, tempat yang nyaman. Tapi Masya Allah, walaupun tempat keadaan seperti itu, insya Allah itu orang husnul khatimah. Amin ya rabbal alam. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi pulang dari sini ada pengumuman, kita nggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada yang nyaut, tadi kayaknya gue lihat di mana, di Masjid Al-Manar, nyender dia duduk sama kita taklim. Kenapa? Iya ya, umur
Siapa yang nyangka? Pernah kejadian di RW 05 malam Selasa. Malam Selasa dia taklim. Sehat orangnya, seger dia. Ya, mundar-mandir ke kelurahan. Bahkan tuh malam ngobrol sama kita rame-rame di majelis taklim tersebut tuh malam Selasa kalau malam Rabu di masjid di Musola Al-Maghfir, di Al-Musola Al-Ittihad. Pas malam Selasa ngaji di Al-Mukhlisin. Besok pagi jam 6 diumumin di Masjid An-Nur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah si fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dengan alamat di sini di RW 05 RT 3 meninggal dunia. Ada yang nyaut semalam ngobrol sama kita habis taklim ngobrol sama-sama. Tuh siapa yang nyangka umur kalau begitu? Kalau dia tahu mungkin dia bakal hadir di masjid terus. Kalau orang ini umur dikasih tahu meninggalnya kapan, Bapak Ibu, ini semua Masjid Al-Madar nggak bakal kosong, penuh terus. Kenapa? Ada yang mau meninggal besok paling depan. Ada yang meninggal besok paling depan, meninggal hari kedua paling ini. Terus sampai kita datang di belakang sono. Kita maju ke depan, yang depan nanya, "Emang lu meninggalnya kapan?" "Gue minggu depan. Gue bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa dia bilang? "Lu pulang dulu, lu masih minggu depan, gue tinggal besok." Begitu enggak kira-kira? Kalau umur dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kita bakal meninggal kapan. Makanya enggak dikasih tahu. Manfaatin sisa umur. Kita sekarang cuma manfaatin sisa umur. Kalau kita buat ngejar ke depan 40-30 tahun, nggak benjamin kita. Jangankan 30-40 tahun, seminggu 2 minggu, nggak. 1 jam ke depan kita nggak ada yang bisa jamin umur kita nyampe apa kagak. Makanya pas kita mendengar suara azan, apa yang kita jawab pertama kali sebelum menjawab azan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Kau masih panjangkan umur hamba, masih ngalamin datangnya waktu zuhur. Kira-kira begitu gak? Hah? Iya. Alhamdulillah saya masih ngalamin datangnya waktu zuhur. Berapa banyak orang yang seusia dengan saya, bahkan di bawah daripada saya, ada yang di atas juga dengan saya. Pagi masih ngumpul bersama-sama dengan keluarga, tidur bersama dengan anak dan istrinya. Tuh pagi dia pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tuh mulai malam dia tidur misah sama keluarganya. Mau kata apa kalau begitu? Ini ayat ibar. Ini pelajaran buat kita semua. Mumpung masih ada umur, ayo kapan lagi? Kalau bukan waktunya sekarang, kita manfaatkan sisa umur. Maka dari itu dengan cara apapun yang kita cari, amal-amal itu ada yang hadir di majelis taklim, ada yang suka selalu sholat terus hadir mundar-mandir ke masjid. Kalau kita lihat Masya Allah si fulan setiap hari setiap waktu dia ada di Masjid Al-Manar. Mudah-mudahan husnul khatimah orang yang kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali lagi Bapak dan Ibu hadirin serta hadir sekalian. Setiap ada majelis yang isinya dibacakan kalam Allah, ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fihi, dan dibacakan dan saling menasihati, saling mengajar, saling mengingatkan di masjid majelis tersebut, insya Allah ribuan malaikat akan turun pada hari ini, pada pagi hari ini. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Dikatakan wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, menyaksikan buat kepada makhluk yang lainnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para malaikatnya. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, saksikan hambaku di pagi hari ini mereka sedang kumpul di satu majlis. Mereka sedang membacakan ayat Al-Quran. Mereka sedang saling mengajar, saling nasihat menasihati. Saksikan wahai para malaikatku, aku turunkan rahmat mereka pada pagi hari ini. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis tersebut. 4 perkara. Yang pertama, Allah akan memberikan sakinah, ketenangan di dalam hati orang yang hadir di majelis taklim. Kedua, orang yang akan diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan didoakan oleh para malaikatnya. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kesaksian di hadapan para hambanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian jadi satu bekal, jadi satu amalan. Enggak ada yang kita bawa, ruh kita bakal diambil. Ruh kita milik Allah. Kata Luqmanul Hakim di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, innan nasa bi thalathati aslasin. Manusia terbagi 3. Ar-ruh, amal, ad-dud. Fa amma ma huwa ar-ruh. Ruh itu milik siapa? Ruh itu buat Allah.
milik Allah. Ni ruh yang ada di badan kita bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulangin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya ruh. Kalau kita namanya dipinjamkan, pasti kita jaga ini ruh. Kita dipinjamin sepeda, kita jaga sama yang minjamin sepeda jangan sampai rusak. Begitu juga ruh yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jasad kita, kita jaga dengan baik. Insyaallah kalau dijaga dengan baik, yang punya akan senang kepada kita. Itu ruh milik Allah Subhanahu wa taala yang bakal diambil. Kemudian al-amal, fa amma ma huwa al-amal. Al-amal li nafsihi. Amal itu buat siapa? Buat diri kita. Enggak ada yang kita bawa. Masuk ke alam barzah, awalu manzilin min manazil akhirah, satu tempat terakhir transit kita setelah kita alam arwah, ya alam rahim. Kita di alam rahim dulu, kita tinggal. Kemudian yang kedua kita lahir masuk ke alam dunia. Di alam dunia berapa lama? Ada yang 2 hari, ada yang 1 malam, ada yang bahkan sampai 60, 70, 80, 90 tahun di alam dunia. Setelah masuk alam dunia, kita tinggalkan alam dunia, masuk ke alam barzah, alam kubur. Awalu manzilin min manazilil akhirah, satu tempat transit kita yang mana ketiga kita menuju ke akhirat, kemana dulu? Alam barzakh dulu. Apa yang ada di alam barzakh? Bermacam-macam. Bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat 5 waktu, hati-hati. Di alam barzakh nanti kita akan temui berbagai macam azab. Di antaranya ada di situ yang akan mengenalkan diri, dia ta'aruf kepada kita nanti, ada namanya Syuja' al-Aqra. Itu Syuja' al-Aqra min Su'ban, yaitu Su'ban, seekor ular yang begitu besar. Dia punya mata, Masya Allah. Allah ciptakan itu Syuja' al-Aqra, dia punya mata, matanya terbuat dari api. Dia akan mengazab, menyiksa orang yang meninggalkan salat 5 waktu, wabil khusus salat subuh. Kemudian apa lagi? Dia punya, di samping dia punya mata dari api, wa adfaruhu, dia punya kuku, itu panjangnya Pak. Dia punya kuku min azfaru min hadid. Dia punya kuku itu terbuat dari baja. Tulhu, panjangnya masiratu yaum. Panjangnya tuh kuku perjalanan 1 hari. Itu dia punya kuku. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini azab buat orang yang meninggal dunia ketika meninggalkan salat 5 waktu. Makanya ada di dalam kitab tersebut dikatakan ada 15 azab, ada 15 siksa bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Panjang kalau kita ceritain. Jadi kita kembali lagi. Sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kumpulin amal yang banyak. Karena yang kita bawa cuman amal ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ma huwa lidud, kemudian cacing tanah. Cacing tanah itu apa yang dia cari? Apa yang dia harapkan? Lidud fajismuhu, yang dibutuhkan oleh cacing tanah yaitu jasad kita. Jasad kita yang tampan, yang ganteng, yang molek, yang geboy, yang kaya, yang miskin, dia punya jasad milik cacing tanah. Enggak ada milik orang lain, milik cacing tanah. Masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur. Beberapa saat kemudian, 1 hari bahkan sampai ada di dalam satu buku diciptakan, ada satu buku dikarang namanya buku Malam Pertama di Alam Barzakh. Bukan bahasa, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, ada terjemahnya sekarang. Silakan cari di toko buku. Malam Pertama di Alam Barzakh, itu buku. Ceritanya menceritakan bagaimana keadaan dan azab kubur. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama di alam barzakh, ya mulai dari kita ke alam, di alam dunia ini, kita sekarang masih di alam dunia, belum menuju alam barzakh. Nanti kalau setelah alam barzakh, di alam barzakh apa yang kita harapin? 3. Jadi di dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan ada 3 yang diharapin ahli kubur. Yang diharapin ahli kubur apa? Yang pertama, ahli kubur ngarep-ngarep kapan terjadinya kiamat. Kenapa berharap demikian? Karena dianggap tuh kalau udah kiamat selesai urusannya. Selesai pertanyaan di dalam kubur, selesai azab dan siksa di dalam kubur. Belum. Di dalam kubur juga nanti ada di dalam kitab Irsyadul Ibad juga dikisahkan bahwa dia orang yang ada di dalam kubur akan diazab dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, bergelimangan dia ke sono kemari ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada di dalam kubur termasuk kita nanti kalau di alam barzakh itu berharap kapan terjadinya kiamat. Karena dianggap kalau udah kiamat selesai, belum. Ada kelanjutannya. Ada orang yang diazab disiksa oleh Allah di alam kubur, ada juga yang dikeluarkan dari alam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai dia meniti siratal mustaqim. Kalau orang yang melaksanakan salat 5 waktu wabil khusus salat subuh, yamurru ala sirati kal barq. Dia akan meniti siratal mustaqim kal barq, seperti halilintar, cepat bet.
kalau kita menjaga salat yang 5 waktu. Nah, jadi begitu. 3 ini dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ruh milik Allah, amal yang cuma milik kita, yang kita bawa tergantung amal kita banyak atau sedikit. Yang ketiga, jasad kita, yaitu milik pada cacing tanah. Jadi itu dia yang akan terjadi pada diri kita sekalian. Makanya sebelum kita meninggal dunia, ayo kita kumpulin amal yang banyak. Mudah-mudahan kalau kita sudah mengumpulkan amal yang banyak, itu yang kita bawa, insya Allah. Kenapa? Kita akan selamat tidak hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Jangan sampai kita mandakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Bila mana orang masuk ke alam kubur enggak bawa bekal, enggak bawa apa-apa, kita masuk ke alam kubur, amal kita enggak bawa, apa dikatakan? Ka'anna raqibal bahra bila safinatin, seperti orang berlabuh tanpa kapal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak dan hadirin serta hadirat sekalian yang dapat saya sampaikan, hanya satu hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada satu dan tempat yang sama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.